لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سيد المرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita lanjutkan kembali ngaji kitab Khulasah Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran yang dikarang, yang ditulis oleh Said Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani rahimahullah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Wa qala aidan, itu ya. Wa qala, dan berkata siapa? Ibnu Abbas aidan lagi, akhiru ayatin, adapun ayat terakhir, nazalat yang turun, apa ayat itu? Ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wahum la yuzlamun. Wattaqu, dan takutlah kalian, waspadalah kalian, yauman, suatu hari, turja'una, yang dikembalikan siapa kalian, fihi, di dalamnya, ilallahi, kepada Allah. Summa tuwaffa, kemudian dibalas, diberikan balasan secara sempurna, secara cukup, siapa? Kullu nafsin, setiap jiwa, maka sabat, sesuatu kasabat yang dia melakukannya, wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Surat Al-Baqarah ayat 281. Jadi kesimpulannya Ibnu Abbas itu punya dua pendapat. Pendapat pertama sudah kita baca di pertemuan sebelumnya, yaitu bahwa ayat terakhir yang diturunkan adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba, atau ayat tentang riba. Pendapat kedua, ayat terakhir yang turun adalah Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah kepada hari yang kalian dikembalikan kepada Allah. Nah, hari yang dikembalikan kepada Allah itu hari apa? Hari nopo? Hari nopo? Biasanya lah kalau kita memaknai hari dikembalikan kepada Allah itu ya hari kiamat, hari padang mahsyar. Lah hari ini kita dikembalikan kepada Allah enggak? Halo? Ya dikembalikan kepada Allah nggih. Jenengan tadi doa napa boten? Doanya dikembalikan ke siapa? Ke Allah. Jenengan nyambut gawe ikhtiar, hasilnya dikembalikan kepada Allah. Jadi setiap hari itu kita dikembalikan dan harus kembali kepada Allah. Makanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu ya bukan hanya untuk kalau ada lelayu nggih. Nek jare wong Banyumas lak lelayu toh. Nggih, lelayu. Info orang mati lelayu. Ya.
Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu kan ya bukan hanya kalau ada orang meninggal. Bahkan artinya apa sih? Inna kita, nggih. Kita nggih kula jenengan sing mati ya sing jek urip. Kabeh lillahi kabeh milik Allah. Kita semua ini milik Allah, enggak yang mati tok. Wa inna ilaihi rajiun. Jadi kembali kepada Allah itu hari dikembalikan kepada Allah, ya tentu saja nanti diantaranya itu adalah hari mahsyar, tapi setiap hari. Apalagi di sini pakai isim nakiroh, wattaqu yauman. Jadi kalau dalam ilmu nahwu niku, ilmu nahwu nakiroh itu arti menunjukkan makna umum, menunjukkan makna jadi nah ini napa niki? Bahasa Arabnya napa? Jawal. Nggih. Lek jawal tok. Jawal berarti pakai nakirah kan karena enggak ada alnya ya. Kalau jawal HP jawal berarti HP umum. Tapi kalau sudah al jawal itu udah khusus. Karena makrifat itu salah satu fungsinya adalah menunjukkan makna khusus. Jadi contoh masjidun, masjid itu umum. Masjid Birul, nek cari arek-arek kene sih Masjid MBW. Nek cari Mas Nuh Masjid Birul. Masjid Birul, masjid nopo? Masjid alun-alun umum karena pakai nakir. Tapi kalau al itu sudah khusus, sudah lebih spesifik. Jadi setiap hari itu kita dikembalikan dan harus kembali kepada Allah. Nah, esensi ibadah kan itu ya. Jadi kenapa kok ayat ini dalam pandangan Ibnu Abbas ya diyakini sebagai salah satu ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya karena memang esensi ibadah, esensi menjadi hambane Gusti Allah ini kuwattaku yauman turja'una fihi ilallah. Jadi jenengan kuliah, setiap hari. Pertama, bahkan dari awal ya itu sudah niatin apa? Lillahi ta'ala. Nyambut gawe ya kan? Cari wong kene apa? Ngudi. Nggih. Ngudi. Mas Nuh, ngudi. Ngudi itu apa Mas Nuh? Ayo tahu enggak? Ngudi itu apa? Ngudi itu apa? Waduh, enggak ngerti ngudi ya apa. Ngudi itu kerja. Dan inilah yang sebenarnya kan semakin dibutuhkan ya oleh orang-orang yang hidup di zaman modern, di zaman krisis spiritualitas. Apa-apa itu dipikir tok, Apa-apa dipikir tok. Tapi tidak ada spiritualitasnya. Tidak ada esensi ibadahnya. Jauh dari pesan Al-Quran, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa qala dan berkata siapa Sa'id bin Musayyib, jadi ada yang membaca Sa'id bin Al-Musayyib, ada yang membaca Sa'id bin Al-Musayyab.
Tapi lek jare kiai kula Ustadz Ihya niku beliau lebih senang membaca Sa'id bin Al-Musayyib. Jadi Sa'id bin Al-Musayyib niku termasuk golongan tabi'in. Napa? Tabi'in. Apa Mbak Risma? Tabi'in itu apa? Tabi'in itu orang yang pernah bertemu sahabat Nabi dan beriman dan meninggal dalam kondisi beriman. Jadi orang yang pernah bertemu sahabat Nabi, walaupun cuma sedelok, walaupun cuma sebentar. Sebentar itu contohnya ya mungkin ada orang musafir ya. Musafir lewat Kufah. Kemudian dia mampir sholat. Dadaan sing imami niku Abdullah bin Mas'ud. Santri ya ngerti guri ya kan. Gus nyamar itu. CEO yang menyamar, Gus yang nyamar yang di belakang itu ya. Coba Abdullah bin Karena Abdullah bin Mas'ud itu dulu ditugaskan sama Khalifah ya Abu Bakar, Umar itu ya kan. Nah, sampai zaman awal-awal Utsman itu di Kufah. Jadi kiai lah, jadi ustadz kalau sekarang ya. Ustadznya ustadz mewakili negara, tugas resmi digaji ya kan. Digaji sama negara. Sholat di Masjid Kufah ternyata yang imam Abdullah bin Mas'ud. Ketemu sedelok tok ya kan. Habis sholat berangkat lagi. Lah itu orang itu bisa disebut tabi'in asalkan dia masih meninggal dalam keadaan beriman, berislam. Sa'id bin Musayyib ini kan terkenal toh, Kenapa karena terkenal? Beliau itu bukan cuma tabi'in. Beliau itu mantune Abu Hurairah. Jadi Sa'id bin Musayyib niku menantune Abu Hurairah. Dan Sa'id bin Musayyib ini lek jenengan baca kitab-kitab yang membahas biografi ulama itu kan terkenal ya. Salah satu yang terkenal dari beliau itu ya. Itu beliau itu tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam selama 40 tahun. Pak Bowo buat pinten tahun. Jadi nggak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya oleh awake dhewe niki lah ya jamaah tapi seringnya kan telat ya. Ya kecuali Pak Bowo, Pak Wahyudi, Mas Arif barang ya kan. Ini buat yang jenengan-jenengan yang pengen niru Sa'id bin Musayyib. Jadi beliau itu tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam selama 40 tahun. Mulane dadi mantune napa? Mantune sinten? Abu Hurairah. Apa kata Sa'id bin Musayyib dalam hal ini? Akhiru ayatin utawi. Adapun ayat terakhir. Nazalat yang turun itu ayatud daini, ayat tentang utang. Ayat tentang napa? Utang. Muga-muga sing duwe utang nggih ndang dilunasi kalih Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Jadi utang itu penting nggih. Saking pentingnya itu juga Al-Qur'an juga bicara tentang hutang, bahkan ayat yang paling panjang itu ayat tentang hutang, dan di sini juga dijelaskan dalam pendapat Sa'id bin Musayyib ya, itu ternyata ayat tentang hutang ini selain
ayat yang paling panjang juga ayat yang diturunkan terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat keberapa itu? Ayat Al-Baqarah 282. Jadi lanjutannya ayat tadi itu, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Wa yumkinu, dan mungkin apa al-jam'u, memungkinkan apa al-jam'u, menggabungkan bainal qaulis tsani, antara pendapat kedua, wa ma ba'dahu, dan pendapat setelahnya. Nah, ini contoh toh nggih. Ini kan nyambung dengan yang kita bahas sebelumnya kan, bahwa pandangan niku kata pendapat niku banyak. Bahkan kata guru saya itu kan, kalau ada isu apa, lagi rame apa, ya coba, nah ini tolong dengerin santri-santri ini ya, coba carilah second opinion, iya kan? Ini yang pernah denger second opinion, iya kan? Pendapat kedua. Jadi jangan pokoknya sing rame opo ya kan, yang sosmed ya wis iku, sing viral opo ya wis iku, ya. Karena pandangan itu banyak. Bahkan ya itu dalam dunia akademis ada istilah second opinion, pendapat kedua. Contohnya sing lagi rame ya kan, apa? Masalah korban ya kan? Masalah korban, oh rame Pak Prabowo, korban nganggo duitnya Pak Wahyudi, duitnya Pak Arif. Apa beda pajak toh nggih? Oh rame. Nah, apakah memang contoh jenengan yang nggak setuju ya kan? Apakah ada pandangan lain kan kayak gitu ya kan? Second opinion. Atau jenengan nggak setuju karena jenengan ikut MUI ya toh? Atau jenengan setuju karena MUI jare gak apa-apa ya kan? Wow. Jenengan setuju karena MUI jare gak apa-apa. Nah juga sama, coba cari second opinion. Dan itu memang ada sebenarnya dalam tradisi keilmuan ya. Bahkan dalam Islam itu hampir semua bidang ilmu itu pasti di sana ada berbagai macam pandangan, ya kan? Jenengan ngaji tafsir ya banyak pandangan ya. Bahkan jenengan ngaji tafsir niku lho nggih, lagi buka surat Al-Fatihah itu tafsirnya pun kathah nggih. Bahkan ulama berbeda pandangan ya. Apa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan ada yang mengatakan itu satu ayat gitu nggih. Ada yang mengatakan itu dua ayat kan begitu. Yang mengatakan bahwa itu satu ayat itu karena menganggap bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Yang menganggap itu dua ayat ya, menganggap itu dua ayat nggih. Nah, dua ayat. Tapi kalau yang menganggap Al-Fatihah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah, maka itu dianggap dua ayat. Karena kalau Al-Fatihah kan memang harus 7 ayat. Uang ayatnya itu kan di walaqad atainaka sab'am minal masani ya kan? Wal Qur'anal azim. Jadi Al-Qur'an sendiri sudah mengatakan kalau Al-Fatihah itu 7 ayat. Makanya ya ulama sepakat 7 ayat. Cuman apakah tadi itu ya yang bagian akhir ya, itu 2 ayat atau 1 ayat itu ulama berbeda
pandangan ya. Baik, alhamdulillah sudah azan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.